Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Sukron TV. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Oke, langsung saja kita akan mereaction kembali masih terkait berhubungan dengan Pilpres. Nah, baru-baru ini ada seorang dosen atau mungkin mantan dosen ini ya, yang dimana ceramah ketika sholat Id kemarin itu kalimatnya adalah kalimat provokasi. Dia itu intinya nggak senang terhadap Bapak Presiden Jokowi. Nah, dia sebut kecurangan-kecurangan pemilu. Oke, dan dia baru-baru ini melakukan klarifikasi ternyata. Mungkin sudah banyak yang menghujat ya. Nanti akan kita saksikan ya, para netizen yang banyak menghujat ya orang tersebut. Langsung saja kita simak video-videonya. Indonesia. Ironisnya, problematika pelanggaran pemilu yang sering disebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif terjadi justru terkait dengan perilaku Joko Widodo. Wah, ini menyalahkan Pak Presiden Jokowi. Itu padahal khutbah ya, khutbah sholat Id. Kok bisa ya? Ini nampaknya jamaahnya pada kabur bubar semua ya, karena ada provokasi kebencian terhadap presiden ini. Sebagai Presiden RI, sebagaimana yang tersebar luas di media sosial dan surat kabar. Sebab itu, mereka yang dahulu merasa sebagai pemilihnya, ya, sebaiknya istighfar karena pilihannya telah membuat kecewa banyak pihak. Bangsa kita adalah bangsa yang besar. Mulai sudah bubar ini. Akibat perilaku yang curang dalam pemilu, kita bisa menjadi bangsa yang porak-poranda dibuatnya. Pemilihan umum yang seharusnya bila tidak jujur, tidak adil, tidak transparan, apalagi justru itu dimulai dari tokoh kita, maka rusaklah pemilu yang kita jalani. Bahkan hingga kita masih harus menunggu proses peradilan sengketa pemilu. Semoga saja keputusan yang ditunggu oleh banyak pihak mampu memberi kepuasan pada masyarakat luas. Bagi kita bangsa, bagi kita semua, yang penting dalam hidup ini masing-masing harus sadar, menyadari bahwa berpegang teguh Al-Quran itu mutlak adanya. Bagaimana tidak, Al-Quran sudah berpesan dalam surat Al-Mutaffifin, Bismillahirrahmanirrahim, wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun. Ustaz Untung Cahyono, khotib sholat Id yang viral gara-gara khutbah bermuatan politik di Tamanan Banguntapan Bantul, memberikan tanggapannya terkait jemaah yang walkout dan alasannya mengangkat tema ceramah yang ia sampaikan. Kenapa kok bisa walkout? Jemaah yang walkout dan komentar-komentar. Saya hanya mengangkat di media saja ya komentarnya. Ya, jamaah walkout itu kan banyak aspeknya, Mas. Bisa karena wis pegel, setelah kepengin merokok. Bila ada juga yang mungkin ya pegel ya setelah kepingin rokok dan krim. Ini kok bisa ya? di apa alasannya pegel, pengen rokok. Itu hampir semuanya itu yang bubar ya, yang buyar. Ya kalau mungkin 1-2 orang itu wajar. Ini hampir semuanya. Dan jelas tadi yang jamaahnya ini belakang teriak-teriak kayak wah kecewa berat itu. Atau hujan itu bisa jadi. Itu kalau mau lebih detail ya memang harus disurvei, ditanya, tapi kita nggak mungkin nanya sama yang pulang. Kalau soal pulang saya kira juga fair ya, tidak hanya kasus seperti ini, banyak khotib juga belum rampung sudah pada pulang ya Pak Jindro, itu banyak itu seperti itu. Setelah kebelet pipis, setelah apa atau alasan aja kayaknya ini ya, cari-cari alasan ini ya. Kayaknya orang ini udah nggak sadar kalau dia itu muatan khotbahnya itu politis sekali. Barsolah Yoyo saya segera mau kemana, kan bisa orang-orang punya pandangan seperti itu. Ustaz Untung juga mengaku sudah mempersiapkan dan membuat sendiri materi yang ia bawakan saat khutbah sholat Id. Kalau itu saya sebagai khotib ya nggak mungkin toh dadak, Mas. Jadi saya bikin di rumah, ya sudah persiapkan jelas. Ya saya sebagai sosok Muslim yang harus belajar banyak hal, kalau mengkritik itu ya memang sesuatu yang penting, karena ajaran Islam sendiri juga watawasau bil haq watawasau bis sabr itu kan untuk saling mengingatkan berlaku apa, mengingatkan ya ke orangnya saja Pak, dan juga saling jangan provokasi seperti itu, membuat narasi yang
provokator kayak gitu. Kalau mengingatkan ke orangnya langsung, gimana orang ini ya? Nah, kalau konteksnya saling mengingatkan ini kan memang tidak ada batasnya. Ironisnya problematika pelanggaran pemilu yang sering disebut terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif terjadi justru terkait dengan perilaku Joko Widodo sebagai Presiden RI sebagaimana yang tersebar luas di media sosial dan surat kabar. Sebab itu mereka yang dahulu merasa sebagai pemilihnya sebaiknya istighfar karena pilihannya telah membuat kecewa banyak pihak. Bangsa kita adalah bangsa yang besar. Aduh, ini klarifikasi ini dia. Kami dengan tegas menyatakan memohon maaf. Nah, ending-endingnya apa yang sudah membuat warga menjadi mungkin terganggu dengan pandangan kami. Itu yang pertama. Yang kedua, ya saya pribadi tentu secara tegas kami manusia biasa, mungkin lebih dewasa, supaya kami harus lebih berhati-hati, khususnya ketika berbicara di depan forum yang bisa jadi memang forumnya itu sangat berbeda, apalagi jamaah yang besar, kan kita nggak tahu persepsi masing-masing. Yang kedua, ya saya tentu penting bagi kami meminta info tokoh masyarakat sebelum kami berbicara, apalagi ini khutbah Idul Fitri yang tentu saja jamaahnya skupnya tidak hanya RT tapi mungkin tingkat kelurahan, bahkan bisa terjadi warga dari kelurahan lain. Lalu kemudian yang keempat, saya pribadi juga saya tegaskan supaya yang lain juga rada tenang lah, saya harus merasa perlunya introspeksi dan muhasabah atau koreksi diri dan introspeksi. Apa ya, saya ulangi, introspeksi, muhasabah, dan koreksi diri ketika memang apa yang saya sampaikan itu menjadi sebuah persoalan. Kalau tidak ada yang menyoal, ya tentu kita sadari berarti orang masalah. Tapi kalau ada yang menyoal, berarti mungkin sedikit atau banyak bisa jadi ada masalah. Lalu yang tidak kalah penting terakhir ini, khususnya bagi saya ketika berbicara dengan bahan teks, ya saya harus sadar bahwa teks harus saya cermati betul sebelum saya bacakan, supaya kalau perlu bahkan ya ini kan punya tradisi di Tamanan ini, siapapun yang diminta bicara biasanya ada sepik-sepik ya, komunikasi warga kami begini-begini. Terus terang itu yang tentu kami dengan Pak Junto belum sempat berkomunikasi lebih lanjut. Bolo, piye bolo iki enak Pak Khotib khutbah yang gladrah yang ini iki. Enake dipiyekne iki bolo. Gaweke mimbar ning tekan dalan ya bolo ya, gen tambah asik itu Pak Khotibnya. Katake ya bolo, iki videone bolo ya, tak kirimke ya. Oleh para pejabat negara menjadi sangat lebih memalukan dan memuakkan karena kecurangan dalam pemilu yang dinilai banyak pihak yang terburuk dalam sejarah Indonesia. Ironisnya problematika pelanggaran pemilu yang sering disebut terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif terjadi justru terkait dengan perilaku Joko Widodo sebagai Presiden RI sebagaimana yang tersebar luas di media sosial dan surat kabar. Sebab itu mereka yang dahulu merasa sebagai pemilihnya sebaiknya istighfar karena pilihannya telah membuat kecewa banyak pihak. Bangsa kita adalah bangsa yang besar. Untuk bangsa yang tidak adil, tidak transparan, mulai dari peningkatan kualitas pesan-pesan terkait dengan kemenangan setelah melaksanakan Syam Ramadan. Di situ ada maaf-maafan, di situ ada silaturahim, hubungan baik, tapi justru narasi-narasi kebencian yang disampaikan. Ini model apa bolo khutbahnya ini? Atau karena ini bolo, mungkin sebulan lah ngampet, jadi nafsunya itu dipendam. Jadi selama sebulan itu kan dipendam bolo ya, selama sebulan itu dipendam gitu. Nah terus malam takbir itu bisa jadi malah orang takbiran. Jadi di otaknya ini berkecamuk,
Pak D camuk pemilu. Jadi saat nyusun khotbah itu bukan dilandasi hati yang jernih, hati yang bening, jiwa yang tulus, yang ikhlas, tapi justru amarah gitu. Bagaimana mungkin ini menyusun teks untuk khotbah tapi isinya amarah gitu. Apa yang merasukimu saat malam menyusun naskah khotbah ini, Pak Khotib? Sampai bisanya keluar di dalam teks dan kau suarakan di mimbar khotbah Idul Fitri yang sangat mulia ini. Pripun? Sampean ngomong piye, Pak Khotib? Pemilihnya suruh istighfar karena sudah membuat kecewa orang banyak. Ini logikamu itu logika kebalik. Lawang yang milih 02 itu 90 juta lebih loh. Kok malah bikin kecewa orang banyak? Yang terjadi itu khotbahmu satu orang, tapi itu membuat kecewa semua orang banyak 90 juta lebih. Dipakai. Jangankan orang lain, lagi jamaah umum sendiri. Jamaah yang ikut sholat id mendengarkan khotbahmu itu sudah pada membubarkan diri. Nah, apalagi bolo juga nyinggung-nyinggung masalah kecurangan pemilu yang sudah katanya apa? TSM, terstruktur, sistematis dan masif. Lah ini khotbah itu menyampaikan satu kebenaran yang mutlak. Lah kok menyampaikan TSM? Lawan Mahkamah Konstitusi aja belum berani memutuskan, ini di khotbah sudah menyampaikan. Ini bagaimana khotib ini bolong? Atau ini bolong? Piye? Kalau kita bikinkan podium di tengah ini ya, di tengah perempatan jalan gitu, nah suruh baca itu. Jadi nanti orang yang lewat itu gen ngerti itu khotibnya gen seneng. Jemaah sholat id membubarkan diri gara-gara khotibnya ceramah politik. Udah bagus cuma sekedar membubarkan diri ya. Gimana kalau sampai itu khotib dilemparin sendal sama jemaahnya? Tapi saya respect sama para warga Bantul yang ikut membubarkan diri. Berarti mereka tidak mudah terprovokasi. Berarti akalnya itu lebih sehat daripada khotib tersebut. Ya kan? Karena emang itu udah jalur mereka itu, udah trik-trik mereka. Pertama itu menggunakan tokoh agama, menyebarkan kebencian melalui agama. Tuh, melalui ceramah-ceramah, itu biasa seperti itu. Yang kedua itu menggunakan tokoh politik, menghasut. Yang dibilang pemerintahan ini zolim, Jokowi itu PKI, ya kan, Prabowo itu pelanggar HAM, katanya kan. Itu yang sering mereka gaungkan, biar rakyat banyak yang membenci pemerintah, biar negara ini bergejolak. Yang ketiga itu menggunakan media informasi, menyebarkan berita-berita hoax. Di zaman-zaman Soeharto udah hilang orang-orang kayak begini. Ya kan? Saya harap sih di pemerintahan Prabowo nanti ya bisa lebih ditindak tegas ini untuk para pembangkang yang berada di Indonesia. Iya kan? Ya kalau perlu sediain lah satu pulau yang nggak harus ada Alfamart atau Indomaret ya. Biarin aja mereka tidur di kebun, mau makan, mau kagak, biarin aja, lepasin aja itu di pulau. Ham, ntar ada yang bilang ham lagi. Tokai sama ham. Kesatuan negara Republik Indonesia itu lebih penting. HAM itu nomor 2. Yang penting jaga persatuan, jangan sampai negara ini terpecah belah itu. Tokai sama HAM. NKRI, harga mati. Jamaah Wokot itu kan banyak aspeknya, Mas. Bisa karena wis pegel. Wokotnya para jamaah karena lelah, katanya capek, karena mendung. Ya jelas capek karena Anda gitu loh. Karena capek dengar khutbah Anda kan seperti itu. Sekarang Anda itu sama sekali nggak mencerminkan ya menjadi seorang panutan. Jujur pribadi saya sendiri gitu loh, Anda itu nggak mencerminkan sama sekali gitu loh. Karena Anda itu seharusnya menjadi teladan, menjadi pengayom untuk menjasterakan, untuk memberikan adem gitu loh di situasi yang sekarang ini. Bukan justru malah memecah belah, memberikan seorasi provokator gitu. Nggak ada mereka walk out itu gara-gara panas. Seorang jamaah itu kalau misalnya ceramahnya enak, mau sampai jam berapapun diladenin. Nah kalau ceramahnya nggak enak seperti Anda berceramah tentang masalah politik lah, pemilu lah,
mengkritik masalah pemerintahan, menggibah Jokowi. Siapa yang mau gitu loh. Ya inilah ciri-ciri orang yang pengen membenarkan dirinya sendiri dari kesalahan. Ya seperti ini. Udah tahu orang udah muak dengan politik gitu loh. Udah tahu pemilu itu udah usai gitu loh. Nggak usah perlu dibahas lagi gitu kan. Nggak usah dibawa-bawa lagi. Sekarang ini momennya untuk hari raya gitu loh. Percuma Anda berpuasa 1 bulan full, mau taraweh, tahajud, nggak ada gunanya. Kalau ujung-ujungnya Anda belum silaturahmi udah menggibah seperti itu, memfitnah lah segala macam, apa fungsinya Anda? Anda sebagai seorang panutan, seorang ditetuakan, tapi Anda seperti itu. Apa efeknya buat Anda gitu loh. Dan sekarang ya mungkin Anda pengen viral ya. Sekarang udah viral lah ya. Selamat lah untuk Pak Untung Cahyono ya. Anda udah viral, sekarang udah terkenal di masyarakat Indonesia gitu loh. Ya kita hanya memberikan selamat gitu kan. Gimana Pak Untung rasanya setelah viral karena berhasil membubarkan jemaah sholat Idul Fitri di Bantul? Jenengan makin terkenal loh Pak. Tahu sendiri toh netizen 062 itu bagaimana kalau mensikapi hal-hal seperti ini. Makanya ya Pak, jenengan itu lain kali berpikir dulu sebelum bertindak. Jangan seperti majalah Tempe yang mempolitisasi Idul Fitri untuk menyerang Pak Jokowi dan keluarganya. Semoga Pak Jokowi bisa memaafkan jenengan Pak. Membuat kecewa banyak pihak. Bangsa kita adalah bangsa yang besar. Ini konsepnya piye guys? Wong khotbah Idul Fitri malah melayune nang politik. Gek ngelek-ngelek Pak Jokowi sisan. Iya padha bubar sing jamaah. Kok eneng. Ceramah khotib sholat Idul Fitri di Bantul harus ditinggalkan jamaahnya karena isinya sangat politis. Ini imbas dari residu pemilu yang tersisa. Akibat perilaku yang curang dalam pemilu, kita bisa menjadi bangsa yang kurang. Ya sedikit miris sih melihatnya. Umat ini lelah, pengennya damai, saling koreksi dan saling memaafkan, memperbaiki semua keadaan di hari nan fitri. Pak Khotib yang diharapkan menjadi penyejuk di antara perbedaan selama pemilu kemarin, justru terjerumus dalam wacana dan opini narasi kecurangan yang belum diputuskan dan dimain-mainkan pihak berkepentingan. Pak Khotib jadi seolah menjadi curkam di mimbar politik, bukan mimbar sholat id. Pak Khotib lupa bahwa esensi Idul Fitri adalah kembali suci, bukan kembali menodai dengan tudingan seperti orang-orang di rimba persilatan perduniawian. Penceramah memilih diksi dan pembahasan itu sangat penting, termasuk menarasikan isi pesan dengan baik untuk kebaikan. Semua orang yang dianggap pintar mengerti dan memahami. Tak semua orang yang dianggap diam mudah dibodohi. Iki piye iki? Salat Idul Fitri kok malah bahas pemilu iki piye? Dadi tinggal bali karo jamaahe. Bubar. Tinggal bali karo jamaahe iki piye iki mame. Ya jamaah pokok itu kan banyak aspeknya mas. Bisa karena Pada awalnya saya nggak berniat untuk komentar masalah khotbah politik yang dilakuin sama Pak Ustadz tadi. Sekalipun video tentang khotbah politik itu lewat terus di FYP saya. Saya memilih untuk awalnya tidak komentar karena saya tahu topik bahasan ini adalah topik bahasan di tepi jurang. Karena saya adalah seorang nonis. Tapi melihat apa yang disampaikan sama Pak Ustadz tadi, kayaknya saya nggak bisa kalau nggak komentar. Gini ya, Pak Ustadz, saya nggak ngomongin tentang masyarakat yang kemarin bubaran di sana. Saya membawa hal ini kepada diri saya sendiri. Saya seorang Katolik, kalau saya di dalam misa, pemuka agama saya, pastor saya misalnya, menyampaikan homili atau khotbah politik, sekalipun misa itu belum selesai, saya akan memilih untuk keluar daripada gereja, udah saya pulang aja, nggak penting. Karena apa? Saya datang ke gereja untuk beribadah, untuk berkomunikasi dengan Tuhan, bersyukur sama Tuhan, bukannya untuk ngurusin politik-politikan. Dan saya rasa hal itu juga dirasain sama orang-orang yang kemarin sholat di sana.
Harusnya mereka diberikan khotbah yang bisa menenteramkan hati, bukan manas-manasin, dan bisa membuat mereka menjadi seseorang yang lebih baik lagi secara keimanannya. Jadi saya rasa udahlah, kalau salah diakui salah lah daripada merasa tidak salah padahal masyarakat sudah menilai bahwa hal itu tidak pantas untuk dilakukan. Kalian udah dengar belum ada berita yang lagi viral? Ada orang lagi sholat Idul Fitri, dia khotbah. Itu bahas kecurangan pemilu. Terus akhirnya jamaahnya pada kabur, pada pergi, pada cabut. Pilihannya telah membuat kecewa banyak pihak. Bangsa kita adalah bangsa. Kayak, gue kalau ada di situ, gue pun akan pergi gitu loh. Lagi ibadah gitu kan, apalagi ini kita lebaran Hari Raya Idul Fitri, memperingati kemenangannya orang-orang muslim gitu. Harusnya kita bermaaf-maafan gitu kan, mengujarkan kebaikan. Yang panas-panas udah diadem-ademin lagi, ini malah dipanas-panasin lagi. Mana ama ustadznya, malah ama imamnya gitu yang khotbah. Kayak kata gue, kayaknya nih bapaknya udah ke doktrin ini deh, apa namanya, politik identitas. Makanya gue bilang politik identitas itu bahaya banget. Terus ada yang komen, itu pasti yang pergi adalah pendukung 02, nggak ngerti akhlak, nggak ngerti etika. Gue kasih tahu ya sama lo, namanya kita ibadah, itu tidak boleh dicampuri dengan hal apapun. Namanya ibadah itu ya fokus kita untuk berdoa, ketemu sama Allah gitu loh. Fokus untuk bener-bener antara kita dan Tuhan gitu. Jangan dicampuri dengan hal apapun. Kampanye di dalam masjid aja nggak boleh. Kampanye nih lagi ngaji gitu bawa-bawa politik itu tuh nggak etis gitu loh. Apalagi ini khotbah bahas kecurangan pemilu. Kalau bapak mau bahas kecurangan pemilu nggak usah khotbah pak, pakai tawa aja di kelurahan.